Silakan. Terima kasih. Baik para saudara, mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah yang ditawarkan kepada kita pada hari ini sebagai sumber kekuatan bagi jiwa kita. Bacaan hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Satu orang saya minta untuk membacakan teks ini. Matius 13:31 sampai 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hai, kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik para saudara, saya akan membawa kita dalam permenungan pagi ini dengan tema ragi yang menyelamatkan. Meskipun perikop ini mengangkat dua perumpamaan yang berbeda, tetapi makna dan tujuannya sama, ya. Eh, ada ragi yang menyelamatkan. Para saudara pernah menggunakan ragi ya, dalam masak-memasak nih. Ibu-ibu sering menggunakan ragi ini ketika mau membuat roti. Hal yang mengagumkan yang saya perhatikan para saudara, bahwa meskipun ragi itu hanya 1% Mohon kasihan untuk sebuah adonan roti, tapi ragi ini menyebabkan roti tersebut mengembang lebih dari 2 kali lipat. Ya, saya perhatikan mama saya ketika membuat roti dan dia menaruh ragi di dalamnya. Ketika ragi itu ditutup dan sudah dicampur dengan adonan tepung, dia mengembang dengan sangat luar biasa. Ya, entah gimana cara kerjanya, para saudara. Ya. Nah, tentu saja ragi itu memiliki efek yang luar biasa, membuat adonan menjadi lembut dan lentur ya saat mengembang. Jadi rupanya ragi itu tidak hanya membuat dia mengembang, tapi juga membuat adonan itu menjadi lentur. Kalau buat apa? Buat roti, buat donat atau apapun itu, kalau adonan itu tidak lentur, berarti campuran itunya, raginya itu tidak terlalu pas, gitu ya. Nah, tanpa ragi, adonan itu akan tetap kaku dan ukurannya jauh lebih kecil. Maka tidak cukup mungkin untuk seisi keluarga ya. Kalau tanpa menggunakan ragi, perlu tepung yang begitu banyak, tapi rasanya juga tidak terlalu nikmat. Adonan tersebut tidak akan menjadi roti sebagaimana mestinya. Ini tanpa ragi. Maka ragi ini diperlukan ya para saudara. Kalau kita membuat roti ya. Nah, roti ini atau perumpamaan yang tadi dikatakan oleh Yesus itu oleh para bapak gereja ditafsirkan dengan beragam maksud ya. Ada yang mengatakan bahwa perumpamaan ini melambangkan 3 sukat tepung itu tadi melambangkan roh, jiwa dan tubuh ya.
Jadi ada roh, jiwa, dan tubuh yang sama-sama itu diberikan makan, ya. Jadi makanan itu adalah Injil, sabda Tuhan yang masuk ke dalam diri seseorang dan mempengaruhi roh atau jiwa dan tubuh seseorang, ya. Betapa kuat dan dahsyatnya sabda itu yang masuk ke dalam diri seseorang, dan jika bisa bekerja dengan baik, maka sabda itu akan mengubah dan membawa orang itu pada keselamatan, ya. Ini tafsirannya para saudara, ya. Nah, ragi dipahami oleh sebagian orang sebagai pesan Injil dalam kitab suci, dan oleh yang lain sebagai amal kasih yang harus meresapi hidup kita dan dunia secara keseluruhan. Yesus sengaja mengambil perumpamaan ini, para saudara, ragi yang dicampurkan ke dalam adonan tepung untuk memperlihatkan bagaimana buah dari apa yang dihasilkan ketika sabda itu masuk ke dalam diri seseorang, mulai mempengaruhi hidup seseorang, dan orang tersebut akhirnya berbuah. Buahnya itu kelihatan dalam dalam apa yang kemudian tampak dari kata-katanya, dari sikap hidup, sikap dan tindak tanduk hidup seseorang, ya. Nah, nah, salah satu pertanyaan terpenting untuk direnungkan pada pagi hari ini adalah apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita melalui perumpamaan ini, ya. Jika kita menganggap diri kita sebagai tiga takaran tepung itu tadi, dan ragi itu sebagai firman Tuhannya yang kudus, dan suaranya yang lembut namun jelas berbicara kepada kita, dengan cara konkret apa kita melihat hidup kita sebagai hasil dari campuran ragi dengan tepung itu tadi? Oh, kita hari ini sudah menyelami dan mendalami sabda-sabda Tuhan itu, ya. Apakah kita sudah mengembang menjadi sebuah adonan yang dahsyat, lalu kemudian dan hasil dari olahan sabda Allah itu, apakah kita menjadi sebuah olahan yang lentur, yang kreatif, yang dinamis, dan bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita bersama? Dan pembaptisan yang telah kita terima itu, para saudara, sebenarnya mengandung sebuah perutusan untuk bisa menghasilkan atau untuk bisa menunjukkan ke tengah-tengah dunia bahwa ini loh, ya, buah dari pengenalanku akan Kristus setiap hari yang saya renungkan, ya. Coba lihat dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini, ragi itu bekerja dengan baik atau tidak dalam tubuh kita ini, dalam jiwa kita ini, ya. Karena ragi kalau misalnya itu dikaitkan dengan sabda Tuhan yang masuk ke dalam diri kita, itu tergantung bagaimana tepung atau bagaimana adonan itu mau bekerja sama dengan ragi itu, ya. Nah, bagaimana kita melihat diri kita sendiri menjadi seperti yang kita inginkan sebagai hasil dari sabda Tuhan yang masuk ke dalam hidup kita, ya. Apakah sabda Tuhan itu sudah cukup membawa pengaruh yang baik dalam hidup kita? Ya. Dan apakah kita melihat dampaknya yang benar-benar mengubah hidup kita, ya, dari sabda Tuhan itu? Nah, terkadang para saudara, firman Tuhan itu hanya sedikit atau bahkan tidak berpengaruh pada hidup seseorang. Ya, sayang sekali. Ya. Dari sekian banyak orang yang datang dan mengikuti perayaan entah sabda atau ekaristi, ada berapa orang yang memusatkan perhatiannya pada sabda yang diperdengarkan, ya. Orang-orang cenderung untuk lebih mencari sebuah hiburan pada saat ketika mereka mendengarkan sabda Tuhan, ya. Belum lagi kalau ada orang yang melihat atau mencari yang fun dan baik untuk mereka. Jadi intinya mereka mau mencari yang manisnya, tapi apa yang sifatnya itu menegur seseorang itu mereka abaikan. Itu persis seperti ketika orang melihat apa namanya itu, ya, Injil itu sebagai suatu hal yang membawa mereka kepada kemakmuran. Jadi Injil
kemakmuran. Ya, ada itu ya, Injil kemakmuran yang melihat bahwa Allah itu pembuat mukjizat, ya. Dia akan memberi kepada kita apabila kita mau datang dan mendengarkan Dia, gitu ya. Artinya sesuatu yang baik akan diterima, tapi ketika itu menyentuh atau menegur dirinya, dia akan mengabaikan dan menolak, gitu ya. Ah, jadi tentu ini bukan kesalahan firman Tuhan. Dari dirinya sendiri, firman itu tidak ada salahnya sama sekali. Itu adalah sabda Allah, ya. Dan ya, karena seseorang tidak mengizinkan Tuhan itu melakukan pekerjaan transformasinya. Sabda Tuhan itu seperti sebuah pisau, para saudara, ya. Dia akan mengoyak-ngoyak dan membelah, ya, memotong-motong. Kadangkala ada orang yang pernah dalam suatu pertemuan itu ada seorang ibu yang komplain karena pada saat ketika dia mengikuti sebuah rekoleksi itu menurut dia dari awal sampai selesai itu isinya adalah memojokkan dia, ya. Dia mengatakan dalam dalam apa pertemuan itu, saya tidak suka karena sejak awal sepertinya apa yang dikatakan oleh pastor itu, ya, mengatakan tentang saya dan saya tahu itu katanya. Tapi masalahnya yang ikut rekoleksi itu ada banyak orang dan pada saat itu hadir dalam pertemuan bersama dengan kami. Mereka mengatakan baik-baik saja kok, tidak ada hal yang sepertinya sedang menyudutkan seseorang. Karena apa yang disampaikan itu memang sabda Tuhan. Yang kebetulan mungkin pastor itu mengaitkannya dengan realitas yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia, ya. Tapi ibu itu mengatakan tidak, dia dia sepertinya sedang mau menjatuhkan dan menyerang saya, gitu ya. Nah, ini para saudara, sabda Tuhan itu seperti sebuah mata uang, ya, atau sekeping mata uang, ya. Eh, ada saat di mana dia memberikan penghiburan dalam bentuk kata-kata yang indah, tapi ada saat di mana dia menjadi sebuah pisau yang akan menyayat, ya, seseorang. Ya, itulah firman Tuhan. Tapi semuanya itu untuk membangun hidup seseorang, gitu ya. Eh, jadi ada transformasi yang sedang dikerjakan dalam dan melalui setiap sabda yang kita dengar. Nah, agar ragi dapat bekerja, adonan itu harus diam untuk sementara waktu, ya. Ragi ini akan tetap menjadi ragi dan tidak memberi pengaruh apapun kalau adonan itu tidak diam, para saudara. Dalam arti begini, ya. Kadangkala kita yang mau membuat adonan ini, kita mencampurkan ragi itu ke dalam adonan itu dan segera ingin mau melihat hasilnya. Karena kita sudah tidak lagi sabar untuk itu, maka tangan seorang ibu biasanya mungkin mengucek-nguceknya atau membantingnya ke sana kemari. Padahal sebenarnya waktu bagi si ragi itu untuk bekerja, ketika ibu itu mendiamkannya sementara, menutupnya dengan kain, dan mungkin dia sambil mencari pekerjaan yang lain sambil menunggu adonan itu mengembang, ya. Nah, jadi adonan itu harus diam dulu, ya. Nah, di dalam hidup kita, agar Tuhan dapat melakukan pekerjaannya, kita harus mengizinkan Dia bekerja dengan lembut dan penuh kuasa. Membiarkan ragi itu bekerja, ya, dengan perlahan-lahan tanpa tergesa-gesa. Karena ini bukan kita lagi, para saudara. Seorang pembuat kue itu dia hanya menggunakan tangannya dan tenaganya, para saudara. Tapi yang kemudian bekerja mempengaruhi seluruh adonan itu adalah si raginya. Bayangkan kalau misalnya apa firman Tuhan itu masuk ke dalam diri seseorang, lalu tidak diresapkan dan tidak direnungkan, apa yang terjadi, para saudara? Dia hanya sekilas lalu saja itu masuk. Kalau istilahnya itu masuk telinga kiri, keluar lagi ke telinga kanan. Tidak ada sungguh-sungguh membekas dan tinggal di dalam diri seseorang. Jadi biarkanlah sabda itu meresap dan direnungkan terlebih dahulu supaya dia
bisa kemudian memberi nilai apa kemudian? Ada permenungan dan refleksi apa yang kita temukan setelah kita membiarkan kita merenungkan terlebih dahulu sabda Tuhan itu, ya. Jadi dalam hidup agar Tuhan dapat melakukan pekerjaannya, kita membiarkan Dia bekerja dengan lembut dan penuh kuasa. Nah, proses ini mengharuskan kita untuk menghayati semua yang Tuhan katakan kepada kita. Proses ini, proses untuk merenung, proses untuk apa, membatinkan ya sabda Tuhan ini. Ya, kita mau melihat apa-apa saja yang Tuhan kehendaki, apa yang Dia mau katakan. Ya, aha. Misalnya kan kemarin ketika kita mendengar Yesus yang mengajari murid-muridnya berdoa. Dalam doanya itu dia memberi kita poin-poin yang sangat dahsyat para saudara. Untuk seorang yang barangkali pernah meminta kepada Tuhan, dia mengetok satu kali, lalu karena tidak diberi, dan dia sudah katakan Tuhan itu tidak adil dan tidak mau mendengar. Maka dia sudah punya konsep yang akan tetap dia bawa selama hidupnya, Allah itu tidak adil. Ya, Allah itu tidak ada. Karena ketika saya datang dan meminta, mengetuk, dia tidak pernah membuka bagi saya pintu. Padahal kalau ditanya, berapa kali kamu meminta kepadanya? Dengan cara apa kamu meminta kepadanya? Ya, datang saja dan bilang, Tuhan saya minta ini, saya minta itu. Tapi kalau dia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, meresapkan firman Tuhan itu, apakah itu yang Tuhan maksudkan? Ketika dia mengatakan, Bapa mana yang tidak memperhatikan anaknya? Kamu saja yang jahat itu tahu memperhatikan anak-anaknya. Apalagi saya, ya, seorang bapa yang memperhatikan dan mengasihi anak-anaknya. Ya, maka ini seorang kita tidak akan menemukan makna yang Tuhan berikan kepada kita atau apa yang Tuhan Tuhan mau dari kita melalui sabda-sabda yang kita renungkan. Kalau kita tidak meresapkan sabda itu dengan baik, para saudara, perlu sekali ya tindakan merenungkan itu dalam sabda dalam setiap kali kita mendengarkan sabda Tuhan. Kalau para saudara biasa menggunakan metode Lectio Divina itu, ada saat di mana kita apa membaca ya. Ada saat di mana kita merenungkannya, tapi setelah itu ada saat itu kontemplasi dan aksi kemudian, ya. Itu tahap-tahap untuk apa? Merenungkan sabda Tuhan, ya. Nah, nah, proses ini mengharuskan kita untuk menghayati semua yang Tuhan katakan kepada kita, maka tindakan-tindakannya harus dengan doa. Ya, tindakan-tindakannya harus dengan doa para saudara. Ya. Dan kita harus membiarkan perubahan itu berlangsung lambat dan pasti sesuai dengan rencana ilahinya. Eh, Seorang ibu tadi dia membuat adonan kue, menaruh ragi di dalamnya. Barangkali dia akan mengatakan, oke, 10 menit saya akan diamkan ini. Ya. Dan setelah 10 menit dia lihat, oh, sudah mengembang dengan baik. Dari mana dia tahu bahwa 10 menit itu merupakan waktu yang sudah cukup untuk dia? Dari kebiasaan dia, para saudara. Tapi dia tidak akan mengubah kebiasaan itu kalau dia sudah tahu bahwa ragi itu hanya dapat bekerja dengan baik kalau didiamkan selama 10 menit. Sebelum 10 menit, jangan sampai diganggu, ya. Biarkanlah dia bekerja dengan baik. Dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan baik bagi kita. Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, resapkan dulu sabda-sabda Tuhan itu. Dan kemudian permenungan-permenungan yang diberikan kepada kita, resapkan itu dengan baik. Kadang-kala kan orang hanya mengambil apa yang membuat mereka tertawa hari ini. Kadang lucu para saudara, setelah perayaan Ekaristi, biasanya orang sharing satu sama lain. Kalau khotbahnya menarik, mereka akan mengingat bagian yang membuat mereka tertawa. Ya, tapi apakah orang akan mendiskusikan saat khotbahnya itu mendesak dia untuk melakukan sebuah perubahan radikal dalam hidupnya? Tentu tidak, karena orang lebih senang bermain dalam area itu tadi. Apa yang membuat hatinya senang pada saat itu, ya.
Nah, terkadang kita juga bisa menjadi tidak sabar dengan pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Begitu tergesa-gesa ya. Sampai pada saat ketika kita tidak menemukan lagi buah dari apa yang kita lakukan itu ya kita membuat kesimpulan yang begitu cepat seperti yang tadi saya katakan ya. Di mana ya katanya dia ada di balik pintu. Saya mengetok kok dia ndak ada gitu ya. Katanya dia seorang bapak, tapi dia tidak bertindak sebagai seorang bapak yang penuh kasih sedikit pun. Sekali lagi, ragi itu membutuhkan waktu untuk bekerja. Jika kita tidak sabar dengan kasih karunia Tuhan, maka itu mungkin seperti mengambil adonan dan menguleninya berulang-ulang sebelum sempat bekerja. Ya, ini adonan ini biar biar dia cepat bekerja. Orang yang tidak tahu kan begitu ya. Diulen-ulen terus sampai dia menunggu setahun pun dia mengulen-ulen itu, ragi itu tidak akan bekerja. Ya. Tetapi jika kita dengan doa dan kesabaran membiarkan Tuhan melakukan pekerjaannya dalam hidup kita sesuai dengan kehendaknya dan pada waktunya, maka sedikit demi sedikit kita akan mengalami transformasi yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Para saudara, jadilah sebuah adonan yang baik yang telah dicampuri oleh ragi dan biarkanlah ragi itu mempengaruhi adonan hidup saudara. Resapkanlah setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tidak usah terlalu tergesa-gesa. Ikutilah alur yang Tuhan beri dalam, yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Kalaupun persoalan itu barangkali kelihatan tidak ada titik temunya, tapi yakinlah bahwa sebagaimana sebutir atau beberapa butir ragi bisa mempengaruhi sebuah adonan, karena kita menunggu prosesnya, maka saya yakin bahwa proses yang Tuhan mulai dalam hidup kita itu pasti akan mendapatkan menemukan buah yang manis pada akhirnya. Kapan itu? Waktunya sesuai dengan waktu yang Tuhan siapkan bagi kita. Dengan cara seperti apa dia bekerja dan mentransformasi hidup kita dengan cara yang mungkin juga tidak kita ketahui. Tapi apa yang penting bagi kita saat ini membiarkan tangan Tuhan bekerja sendiri tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu, mengubah hidup kita dan pada akhirnya kita akan melihat sebuah adonan yang siap untuk dinikmati dan membawa sukacita bagi semua orang yang akan menikmatinya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Bu Regina dan para saudara. Selamat melanjutkan refleksi dan renungan kita hari ini. Terima kasih.